Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fulaifa dari kelas 11 TKJC. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Voice over Internet Protocol atau VoIP. Yang A ada Voice over Internet Protocol atau VoIP. Yang pertama ada keuntungan dari menggunakan VoIP. Yang pertama, biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Yang kedua, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Yang ketiga, penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Dan yang keempat, memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Dan ada juga kekurangan dari menggunakan VoIP. Yang pertama, ada kualitas suara tidak sejernih jaringan VSTN. Ada jeda dalam berkomunikasi, regulasi terbatas, berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck, tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet, dan peralatannya relatif mahal. Lalu yang ketiga, data yang ditransmisikan VoIP salah satunya adalah bagian header. Antara lain, yang pertama ada IP header VoIP. IP header bertugas menyimpan informasi routing untuk mengirimkan paket-paket ke tujuan. Pada tiap header IP disertakan tipe layanan atau TOS, type of service, yang memungkinkan paket tertentu seperti paket suara diperlakukan berbeda dengan paket yang non-real-time. Lalu ada Real-Time Transfer Protocol atau RTP VoIP. Real-Time Transfer Protocol atau RTP didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirimkan audio dan video pada jaringan IP. RTP digunakan untuk komunikasi dan sistem entertain yang termasuk di dalamnya streaming, media seperti teleponi, aplikasi video teleconference, dan web yang memiliki fitur berbasis push to talk. Lalu ada User Data Protocol atau UDP VoIP. UDP adalah singkatan dari User Data Protocol yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Lalu ada Link Header VoIP. Link header biasanya tergantung pada media yang digunakan. PPP-nya sama dengan 6 bit. Yang B ada karakteristik VoIP yang mempengaruhi kualitas koneksi VoIP. Antara lain, jelaskan latensi, remembered latensi, dan indicate latensi. Waktu yang dibutuhkan data dan asal sampai tujuan dengan diukur dalam satuan milidetik. Istilah mudahnya adalah delay atau penundaan. Delay atau latensi merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, frekuensi, atau juga waktu proses yang lama. Lalu ada propagation delay. Delay propagasi adalah lamanya waktu yang dibutuhkan suatu sinyal untuk mencapai tujuannya. Itu bisa berhubungan dengan jaringan, elektronik, atau fisika. Waktu tunggu adalah interval minimum yang diperlukan agar level logika tetap pada input setelah memicu tepi pulsa clock. Packetization delay. Delay yang disebabkan oleh waktu yang diperlukan untuk proses pembentukan paket IP dari informasi user. Delay ini hanya terjadi sekali, yaitu di sort informasi. Lalu ada processing delay. Processing delay adalah waktu yang diperlukan oleh suatu perangkat jaringan untuk melihat route, mengubah header, dan tugas switching lainnya. Lalu ada queuing delay. Delay ini disebabkan oleh waktu proses yang diperlukan oleh router di dalam menangani antrian transmisi paket di sepanjang jaringan. Umumnya delay ini sangat kecil, kurang lebih 10 mikrosecond. Lalu ada jitter buffer, penyimpanan sementara yang digunakan untuk menangkap paket data yang masuk. Jitter, penyimpanan dari perioditas, sebenarnya dari sinyal yang diduga periodik, seringkali dalam kaitannya dengan sinyal clock referensi. Dalam aplikasi pemulihan jam, ini disebut jitter waktu. Paket loss. Paket loss terjadi ketika satu atau lebih paket data yang melintas jaringan komputer gagal mencapai tujuannya. Lalu yang C ada
protokol standar VoIP. Protokol yang digunakan pada VoIP antara lain H.323. Protokol H.323 merupakan suatu standar ITU atau International Telecommunication Union Telecommunication yang menentukan komponen protokol dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia, yaitu komunikasi audio, video, dan real-time atau waktu nyata, melalui jaringan berbasis paket atau packet-based network. Lalu ada Session Initiation Protocol atau SIP. SIP atau Session Initiation Protocol merupakan salah satu protokol yang mendukung layanan yang tidak hanya voice namun juga layanan data yang sangat beragam atau disebut juga layanan multimedia, dan hampir semua perangkat telekomunikasi saat ini sudah support SIP. Lalu ada Session Description Protocol atau SDP. Protokol deskripsi sesi adalah format untuk mendeskripsikan sesi komunikasi multimedia untuk keperluan pengumuman dan undangan. Penggunaan utamanya adalah untuk mendukung aplikasi media streaming seperti voice over IP dan konferensi video. Lalu ada Media Gateway Control Protocol atau MGCP. Media Gateway Control Protocol adalah protokol yang komunikasi pensinyalan dan panggilan yang digunakan dalam sistem telekomunikasi voice over IP. Ini mengimplementasikan arsitektur protokol kontrol gateway media untuk mengontrol gateway media yang terhubung ke jaringan telepon switched publik. Real-Time Transfer Protocol atau RTP. Real-Time Transfer Protocol atau RTP didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirimkan audio dan video pada jaringan IP. RTP digunakan untuk komunikasi dan sistem entertain yang termasuk di dalamnya streaming media seperti teleponi, aplikasi video, telekonferensi, dan web yang memiliki fitur berbasis push to talk. Lalu ada Inter-Asterisk Exchange (IAX). Inter-Asterisk Exchange adalah protokol komunikasi yang berasal dari perangkat lunak, pertukaran cabang pribadi asterisk dan didukung oleh beberapa soft-switch, sistem PBX, dan soft-phones lainnya. Ini digunakan untuk mengangkat sesi telepon VoIP antara server dan ke perangkat terminal. Lalu yang ada kompresi data suara atau codec. Saat ini ada beberapa codec pada VoIP antara lain G.711. G.711 adalah kodek audio pita sempit yang awalnya dirancang untuk digunakan di telepon yang menyediakan audio berkualitas top pada 64 bit per detik. G.711 meneruskan sinyal audio dalam kisaran 300 sampai 3400 Hz dan mengambil sampelnya dengan kecepatan 8000 sampel per detik dengan toleransi 50 bagian per juta. Lalu ada G.723.1. G.723.1 adalah codec audio untuk suara yang menempatkan audio suara dalam bingkai 30 ms. Tampilan algoritmik berdurasi 7,5 ms berarti lokal keterlambatan algoritma adalah 37,5 ms. Nama resminya adalah Dual-Rate Speech Encoder untuk transmisi komunikasi multimedia pada 5,3 dan 6,3 bit per s. Lalu ada G.726. G.726 adalah standar codec ucapan ITU atau ADPCM yang mencakup transmisi suara dengan kecepatan 16,24,32 dan 40 kbit per s. Itu diperkenalkan untuk menggantikan kedua G.721 yang mencakup ADPCM pada 32 kbit per s dan G.723 yang menggambarkan ADPCM selama 24 dan 40 kbit per s. G.728 adalah standar pengkodean ucapan yang menggunakan kode penundaan rendah prediksi linear bersemangat yang beroperasi pada 16 kbps pada tingkat pengambilan sampel 8.000 sampel per detik. Ini digunakan dalam sistem
transmisi digital dan digunakan untuk pengkodean analog menjadi sinyal digital. G.729. G.729 adalah algoritma kompresi data audio pita sempit berbasis vocoder bebas royalti yang menggunakan panjang bingkai 10 milidetik. Ini secara resmi digambarkan sebagai coding of speech pada 8 kbit per s menggunakan pengkodean pidato prediksi linear kode terakstasi dan diperkenalkan pada tahun 1996. Lalu yang ada arsitektur jaringan soft-switch. Peran plan soft-switch antara lain transport plan. Transport plan bertanggung jawab untuk pengiriman pesan antar jaringan VoIP. Pesan ini bisa berupa call signaling, call, dan media stub. Call control dan signaling plan. Call control dan signaling plan merupakan bagian jaringan yang berfungsi sebagai pengendali proses pembangunan dan pemutusan hubungan yang melibatkan elemen-elemen jaringan pada layer yang lain berdasarkan signaling message yang diterima dari transport plan. Elemen bidang ini adalah soft switch atau call agent atau media gateway controller. Manajemen plan. Manajemen plan merupakan bagian jaringan yang berfungsi untuk memberikan fungsi-fungsi dari Operation System Support atau OSS, yaitu fungsi sistem operasi dan pemeliharaan jaringan, provisioning, layanan dan pelanggan, network management, serta sistem billing. Service dan application plan. Service atau application plan merupakan bagian jaringan yang menyediakan dan mengeksekusi satu atau beberapa jaringan aplikasi layanan di dalam jaringan soft switch. Di dalam layer ini termasuk juga application server dan future server. Service atau application plan juga mengontrol media server yang memberikan fungsi seperti conference, IPPR, IPA, tone processing, dan lain-lain. Peran entitas soft switch antara lain Media Gateway Controller Function atau MGCF. Media Gateway Controller Function atau MGCF menyediakan logika panggilan dan penyiasatan untuk kontrol panggilan pada satu atau lebih media gateway. Call-Agent Function CAF dan Interlocking Function IWF. Call-Agent Function CAF dan Interlocking Function IWF. CAF dan IWF merupakan subset dari MGCF. CAF berfungsi pada saat MGCF menangani kontrol panggilan dan pemeliharaan kondisi panggilan. Sedangkan IWF berfungsi pada saat MGCF melakukan interaksi pencingalan dengan jaringan yang menggunakan protokol berbeda. Routing Function RF dan Encoding Function AF. Routing Function RF dan Encoding Function AF. RF menyediakan informasi routing panggilan untuk MGCF, sedangkan AF mengumpulkan informasi encoding panggilan untuk tujuan billing. AF juga mempunyai peran yang lebih luas, yaitu melakukan fungsi caching, authorization, dan accounting AAA functionality dalam remote access network. Peran utama dari kedua fungsi tersebut adalah untuk memberi respon atas permintaan dari MGCF menyampaikan panggilan atau informasi coding kepada terminal endpoint MGCF lain atau layanan ASF. SIP Proxy Server Function (SPSF). SIP Proxy Server Function atau SPSF kebanyakan implementasi dari RF dan AF adalah berupa SIP Proxy Server oleh karena ISC mengakui pemisahan SPSF. Signaling Gateway Function dan Access Gateway Signaling Function menyediakan gateway untuk pensinyalan antara jaringan VoIP dengan PSTN. Peran utama dari SGF adalah untuk melakukan enkapsulasi dan metransposasikan protokol pensinyalan PSTN, SUB atau INAP, atau PLMN, MAP, dan CAP pada jaringan IP. AGSF menyediakan gateway untuk pensinyalan antara jaringan VoIP dengan jaringan akses yang berbasis circuit switch. Peran utama dari AGSF adalah untuk melakukan enkapsulasi dan mentransportasikan protokol pensinyalan F5 atau WSDN, WLAN,
atau BSSAF atau dana wireless pada jaringan IP. Application Server Function. Application Server Function merupakan entitas pengeksekusi aplikasi. Peran utama ASF adalah untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan. Service Control Function. Service Control Function berfungsi ketika ASF melakukan fungsinya mengontrol logika layanan. Oleh karena itu, ISC mengakui pemisahan SCF. Media Gateway Function. Menjembatani jaringan IP dengan endpoint akses atau jaringan terang. Misalnya, MGF dapat menyediakan gateway antara jaringan IP dan jaringan sirkuit seperti IP ke PSTN atau antara dua jaringan paket seperti IP ke 4G atau 3G atau ATM. Peran utama MGF adalah untuk transportasi media dari satu format ke format lain yang sesuai. Media Server Function. Media Server Function menyediakan manipulasi media dan melakukan paketasi media sistem stream untuk keperluan beberapa aplikasi. Peran utama MSF adalah untuk beroperasi sebagai server yang mengatur permintaan dari ASF atau MGCF untuk memproses media dengan paketisasi media stream. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.